kita mau cuci muka dan minum. Ini ditarik aja, Pak. Ini namanya Sumur Agung ya, Pak? Sumur Agung atau Sumur Bandung? Sumur Agung atau Sumur Bandung? Bandung. Oke. Kita minum airnya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, jauh dari malapetaka. Sehat selalu. Diminum boleh, Pak? Boleh. Penyakit-penyakitnya hilang. Ini kalau ke sini? Buat mandi, Pak. Kalau mandi? Ke sini airnya. Tapi kalau mandi di sini di dalam kencing sama di dalam. Oh, fungsinya buat? Soalnya kan airnya udah dibolehkan diminum, takutnya ada sarapan yang. Oh, ya kalau mandi takutnya kebuang air kecil ya. Makanya di dalam kencing, di dalam pakai sabun. Iya betul sih. Kalau cuci muka aja nggak apa-apa ya. Lihat sumurnya, bro. Sumurnya cetek. Nih, ini nggak pernah kering ya, Pak? 14.30. Ini dalamnya dalam banget ini. Ada gelap. Airnya lagi goyang sini. Oh. Oke. Siap. Kasih, Pak. Siap. Oke, bosku. Kita Bapak mau jalan ke. Ini mau saya ceritakan dulu sejarahnya, apa sambil jalan dulu, duduk kayak itu dulu, cerita sejarah dulu, apa langsung jalan aja, Pak? Kita sambil jalan aja, Pak. Jalan aja. Nah, Pak, namanya siapa, Pak? Nama saya Bapak Nanung. Bapak Nanung. Pak Nanung, saya pemandu Keraton Kesepuhan. Nah, sekarang berada di sebuah bangunan area namanya Siti Hinggil. Siti Hinggil ini Balai Pengadilan Keraton. Dulu raja kalau mengadili orang bersalah dulu di sini. Oh, nah, itu raja dulu duduk di situ ya, Adek. Tuh. Situ. Nah, kemudian di sana ada Panglima Perang, Mande Pandawa V. Kemudian jaksa nanti akan duduk di sana, Pak. Begitu, jaksa Agung. Nah, ini tempat pengadilan. Ya, pengadilan. Saya katakan jaksa Agung karena ini Siti Hinggil ini kalau di Indonesia Mahkamah Agung. Jadi pengadilan yang tertinggi di negeri Cirebon. Kalau pengadilan negeri dulunya itu di desa, Ibu. Nah, nanti pengadilan tingginya di Kota Raja di sana. Nah, begitu beda-beda tingkatannya, Bu. Sama aja kayak sekarang ya. Siap. Kemudian kalau ini Mande Pengiring, tempatnya pengiring-pengiring raja, Pak. Kalau di sana itu Mande Karesmen, tempat musisi menabuh gamelan. Begitu gamelannya masih ada. Nah, gamelan itu musik tradisional ya. Udah pernah tahu gamelan? Oh, gamelan. Udah. Sekarang lihat ya fisiknya langsung di museum. Nah, mari kita ke museum. Tapi ini masih aktif gitu ya, Pak? Ini masih aktif, Pak. Enggak, maksudnya keraton rajanya itu masih. Oh, rajanya juga masih aktif. Dan area ini juga kadang-kadang dipakai juga, tapi jarang sekali, Pak. Kalau acara kerajaan aja begitu. Iya, mari Pak kita sini. Kita lihat, Bos. Ini di Kasepuhan Cirebon. Sila keempat. Lambangnya apa? Coba sila keempat aja langsung. Lambangnya apa? Kerakyatan yang dipimpin. Iya, lambangnya apa? Oh, gini, banteng. Nah, ini kita lihat relief banteng di sini. Ayo, deh. Oh, ada relief banteng ya, Pak? Oh iya. Nah, ini relief banteng. Jadi, lambang negara kita Garuda Pancasila dan isi-isinya, simbolnya itu sebetulnya ngambilnya dari keraton, Ibu. Coba sila ketiga lambangnya apa, Dek? Pohon apa? Pohon, nah itu pohon beringin. Cuma artinya, Pak, pohon beringin itu lambang pengayoman raja terhadap rakyat. Ya. Nah, ini pelajaran untuk P5 ya, Adek sini. Adek sini. Nah, ini ada bangunan namanya Pendopo Pengada. Pengada ini dulu dipasukannya 5 aparatur. Dulu di sini. Nah, ini sudah keramik ya, Bu ya. Kalau yang aslinya ini lantainya. Ibu, nanti perwira itu akan menerima tamu yang mau menghadap kepada raja, nanti masuk akan lewat 2 arah. Dari situ pintu regol sama gapura lonceng. Kita masuk lewat sini aja. Gapura lonceng. Anjir, bro, gede banget, Bos. Luas banget. Ya enggak? Lu kalau belum pernah ke sini, lu wajib ke sini, guys.
Tuh, ini menurunkan Raja Cirebon ya Bu ya ke sini. Cuma pada masa pemerintahan ini ya Panembahan Giriraya punya 2 orang pangeran yang berpengaruh, yang semuanya diangkat semua jadi raja dengan perundingan sama Belanda Bu. Maka ketika zaman ini keratonnya Sunan Gunung Jati direbut oleh VOC tahun 1678 dan dipecah keluarga keraton jadi 2. Ada pangeran muda mendirikan keraton sendiri namanya Kanoman Ibu. Sehingga keraton lama peninggalan Sunan Gunung Jati ini dirubah namanya menjadi Kasepuhan karena ditempati oleh pangeran yang tua. Begitu sepuh berarti tua. Sepuh, ya. Gitu. Nah, Sunan Gunung Jati sendiri sebagai raja pertama Cirebon punya ibu namanya Nyi Mas Santang, putri Raja Pajajaran. Kalau ayahnya Salif Abdullah salah satu raja di Mesir keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sultan Lukman Pak, kalau itu bapaknya. Oh, itu bapaknya. Ini kakeknya. Kakeknya Sultan Lukman yang aktif sekarang ya Pak? Sudah meninggal dunia. Oh, Iya, Sultan Sultan Lukmannya yang aktif. Ya aktif ya Sultan Gitu. Lukman. Nah, kemudian ini buyutnya Sultan Lukman. Oh, Kalau ini cangganya Sultan Lukman. Cangga. Cangga itu apa Pak? Cangga tuh kakeknya kakek. Oh, buyut kakek. Bukan Nah, buyut bapaknya ya. buyut. Bapaknya buyut Nah, ya. kalau ini buyut. Buyut. Nah, kalau setelahnya cangga itu wareng. Wareng. Nah, setelahnya wareng itu udah gudeg. Oh, Nah, setelahnya udah gudeg itu siwur sampai 60 ke atas. Oh. Ya gitu ya. Gitu. Ya, kita ke sini. Jatah khas Cirebon, Ibu ya. yang mana Pak? Cangak. Oh, yang kecil Yang- ini. iya. Yang kecil. Itu cangga. Ya. Ini dari Mesir ya Pak ya, milik ayahandanya Sunan Gunung Jati. Oh, Nah, kemudian ini buat ada dari harta istrinya atau Sunan apa? Gunung Jati. Tempat menyimpan ini koper, Pak. Koper zaman dulu. oh koper. Ya, jadi kalau raja traveling itu bawa pakaian, uang emas itu ditaruh di situ beberapa. Iya. Nanti pengawalnya yang bawa 2 orang, Ibu. Kalau ini punyanya istrinya Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tinio, Oh ini. Putri Kaisar Cina. Nah, ini uang kepeng ya. Tengahnya berlubang, uang zaman dulu, uang dari Cina. Ya. Oh ini uangnya. Ya, nah ini istri Sunan Gunung Jati peninggalannya ini berupa keramik-keramik Pak, begitu dari negeri Campa, Putri Ong Tien ya. Ongtien. Ya. Tapi itunya apa? Mandarin ya? Orang Campa Pak. Campa Campa tuh tuh Vietnam. Vietnam. Oh. Ya, Vietnam. Ini Putri Ong Tien ini apa? Putri Kaisar Cina, istrinya Sunan Gunung Jati. Oh istrinya Nah, beliau. dulu kalau Campa Pak itu tuh Muslim, sekarang aja jadi komunis. Dulu mah ini karena masyarakat aslinya sudah dibantai, kerajaan Putri Ong Tinio itu sudah dibantai sama Khmer Merah. Sekarang Khmer Merah itu yang berkuasa di Vietnam, komunis. Oh. Nah, itu yang aslinya sudah pada hijrah, ada yang ke Thailand, ada yang ke Cina, ada yang pergi ke Aceh. Oke, Ada yang ke Kalimantan gitu. Iya, sudah nggak ada sekarangnya suku. Berarti sukunya Sultan ini udah Gunung nggak ada. Jati beliau dulu nikah sama orang luar gitu ya Pak? Iya begitu, tapi tidak menurunkan Raja Cirebon karena nggak punya anak. Oh. Iya, anaknya meninggal dunia waktu masih anak-anak, lalu kemudian menikah lagi dengan Nyi Mas Tepasari yang menurunkan Raja-Raja Cirebon. Oh, Raja Gitu. Siap. Tapi Sunan Gunung Jati juga punya anak yang jadi Sultan di Banten Pak. Jadi makanya Cirebon sama Banten itu bersaudara, kakak beradik. Oh. Gitu. Pendiri Sultan Banten ya Sunan Gunung Jati juga. Jadi Sunan Gunung Jati mendirikan 2 kesultanan di Jawa Barat, yaitu Cirebon dan Banten. Nah ini untuk adiknya, kakaknya di sana di Banten. Oh, kakaknya. Gitu, kakaknya di Banten. Tapi ini rumah orang tuanya, gitu. Siap, Ya. siap. Nah ini senapan Zaman dari dulu ya. Mesir ya. Kalau ini dari Portugis, hasil rampasan. Nah itu ada itu peluru meriam dulu kuno, yaitu terbuat dari batu, nggak bisa meledak. Ya, meriam kuno, pelurunya Cuma batu. buat ngelempar gitu aja ya. Ya dilempar gitu Kayak ketapel. dengan dorongan meriam. Gitu. Ini apa? Ini namanya kereta singa barong ya. Ini mempunyai 3 unsur kebudayaan asing, yaitu belalainya India, tanduknya naga liong dari Cina, dan sayapnya itu dari Mesir. Itu yang narik Ini kuda. ditarik dengan kerbau Pak. Kerbau. Iya, 4 ekor. Zaman dulu kerbau. Zaman dulu Pak. Bisa lari ya? Enggak kerbau bisa. itu bisa lari Pak kerbau tuh. Kayak kuda juga gitu. Enggak. Bisa iya, Oh, bisa bisa lari, kencang bisa kenceng. Kerbau cuma jarang, yang namanya kerbau lari itu jarang. Kalau Iya, kuda itu kan sering Pak. sering lari ya. Kerbau bisa lari, hanya saja jarang gitu. Iya. Lari. Jadi kalau kerbau itu Oh dulu belum ada, karena belum ada kuda kali ya. udah Zaman ada, dulu Pak. sudah. Oh, tapi Udah memang ada. khusus. Cuma kalau kuda itu khusus untuk melintasi daerah-daerah yang ini yang tidak berlumpur gitu tuh Pak. Ah, Itu kalau ini kan kalau yang jalannya itu bebatuan apa itu yang kuat itu kerbau. kerbau Pak. Oh. Lebih stabil kalau kerbau itu. Tapi masih nggak sampai sekarang tuh nggak ada, udah nggak aktif ya Pak?
Udah nggak aktif sejak Nggak, zaman maksudnya Jepang. ininya. Bisa Iya. kasar replikanya Replikanya ada di sana, Pak. Nanti bisa masih disentuh bisa kalau yang replikanya. masih bisa jalan. Iya, masih bisa jalan. Ah, Nah, ini cara kerjanya kayak mobil, Pak. Hah? Itu tengahnya itu ada asnya. Jadi dia kalau berputar searah dengan jarum jam berarti belok kanan, berlawanan berarti dia belok kiri. Oh. Kalau Bapak lihat delman, itu kan rodanya kan 2. Iya. Otomatis kalau binatangnya belok kanan, dia pasti ikut belok kanan. Iya. Tapi kalau rodanya 4, nggak bisa dia. Binatangnya belok kanan, dia akan tetap jalan lurus. Iya betul. Belok kiri tetap jalan lurus, kecuali ada asnya. Maka dia akan berputar seperti ini. Oh, berarti udah canggih juga ya? Zaman Iya. dulu ya? Teknologinya ya? Iya, ini sebelum orang Eropa menemukan kendaraan roda 4 dan bikin mobil kuno, Pak. Yes, Nah, yes, jadi yes. makanya ada budayawan ya, dengar kabar katanya orang Eropa datang ke sini itu melihat ini lalu kemudian mengembangkan mesin di sana di Eropa jadi mobil-mobil kuno akhirnya begitu. Jadi Tapi ini buatan asli, dalam negeri buatan ini, dalam Pak? negeri. Asli ya? Kalau di Jogja keretanya buatan Eropa, Pak. Oh. Kesultanan Jogja tuh. Hah? Nah, kalau ini asli, makanya bentuknya lain. Ini kayunya pun dari Kalimantan sudah 5 abad sehingga dalamnya itu memfosil, makanya dia keluar glitter. Nah, kita lihat glitternya, oke. Pak. Kita ke sini. Nah, itu Pak, ada cahaya kerap-kelip di bawahnya kaki. Terlihat ya, Pak ya? Kaki. Di bawahnya kaki di sini, Pak. Nah, ini. Ini yang cat warna hijau, Oh. di situ dilihat. Nah, kelihatan Adek? Adek kelihatan nggak? Itu. Di sini Ibu, di bawah kaki ini yang ini, daerah ini. Ada yang hijau-hijau itu ya? Ibu ada HP? Nah, coba di kamera Bu, saya tunjukkan nanti ininya, glitternya. Sebentar Ibu ya, saya ambil. Nah, punten ya Bu ya. Nah Ibu, adek sini, ini bikin meriam, kita udah lebih dulu bikin meriam Ibu. Indonesia bikin meriam duluan ya? Duluan, cuma peninggalan kita ada di Eropa Pak katanya. Oh, peninggalannya. Peninggalannya. Kalau yang ada di sini meriam-meriam timur. Adanya nanti kita tunjukkan meriam timur. Nah, kita ke sini Bapak Ibu. Ini batu penunjuk arah kiblat. Ya. Nah, dulu orang sembahyang, orang Islam mau sembahyang ini berdasarkan arah batu ini. Dari dulu sampai sekarang tetap di sini. Ini museum ini pembangunannya meliputi di mana batu ini berada. Catur sulai itu ada 4. Gitu ya. Buat itu ya, tombak gitu ya Pak? Adanya di Keraton di Cirebon. Ini asli Cirebon? Bukan, ini Portugis Pak. Kalau yang Portugis. asli Cirebon itu sudah tidak ada. Dulu ada, cuma sudah tidak ada peninggalannya. Sudah punah. Oh, kayak buat perang-perang gitu ya? Buat perang. Dulu juga waktu perang juga sama. Pasukan Cirebon. Dulu zaman Hindu juga pakai baju besi. Baju besi. Ini apa namanya dari Cina. Kalau ini dari Mongol, ini dari India. Nah ini Pak, peradaban Eropa waktu itu Portugis yang pertama kali maju pada waktu itu dan Spanyol. Seperti ini meriamnya Pak. Tetapi bangsa kita udah pakai meriam kuno seperti ini Ibu. Nah makanya meriamnya lebih tua. Karena kita lebih dulu menciptakan meriam sebelum itu sudah ada meriam. Bangsa Eropa bikin ya? Iya, bangsa kita udah mengenal. Jadi film-film yang ada di sandiwara atau di film itu perang kerajaan kita itu hanya modalnya itu pedang, keris, tombak. Itu Boleh salah. pegang Pak? Tapi sudah pakai meriam sebetulnya. Boleh pegang? Boleh nggak apa-apa. Berat itu Pak. Iya, berat besi. Besi ya? Ya, besi. Melukis itu Rido. Rido. Iya, tahun 2004. Rido. Bukan Rido Roma Pak. Kalau Rido Roma sih ini apa? Rido pelukis ya? Rido pelukis. Iya. Nah ini coba adek sini. Sini berdiri sini. Nah, coba lihat matanya Prabu Siliwangi. Nah, kayak orang di foto ya, melihat ke kita terus. Nah, coba lihat ke sana, adeknya, maka akan melihat terus. Nah, coba adek sini lagi. Nah, sekarang adek lihat kaki kirinya Prabu Siliwangi itu lurus. Tapi kalau adek ke sana nanti akan berputar kakinya ke arah sana. Adeknya ke sana. Ya. Oh iya, kakinya muter ya? Sini. Loh, iya, loh. Nah, coba sekarang Ibu di sini. Ibu lihatnya jangan satu kaki, Bu, tapi 2 kaki di sini, Bu. Ibu di sini. Lihatnya 2 kaki ya, Bu ya. Saya tanya, Bu, sama Ibu, Prabu Siliwangi menghadap kemana aslinya? Oh iya. Aslinya menghadap kemana, Bu, sebetulnya? Bukan, Bu, nyerong kanan. Coba perhatikan. Gitu, menghadapnya nyerong kanan. Nyerong kanan kan, Bu? Nyerong kanan, Bu, ke sana. Nyerong kanan. Nah, sekarang gini, Ibu bergerak ke arah kiri, maka akan Nyerongnya menghadap ke ke arah kiri? kiri, nyerong ke kiri. Coba lihat. Tadinya nyerong kanan, menolong kiri.
Ini seru nih guys, ini seru nih. Tapi kalau yang satunya sih jarang berhasil, Bu. Kalau yang satunya caranya itu memandangi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti kalau terfokus, kalau bisa, bro. ketika ibu bergeser, nanti seolah-olah Prabu Siliwangi dia akan lepas dari backgroundnya. Enggak, dia akan lepas. Akan seolah-olah dia keluar dari sini. Dan ini kakinya ini akan ngambil. Kalau ini Ganesha ya Pak ya. Ganesha ini tadinya jendela perkiraan Pak. Begitu di istana. Nah ini diukir Ganesha ini adalah lambangnya pengetahuan. Jadi dewa ilmu pengetahuan. Jadi raja itu seperti Ganesha, jadi punya pengetahuan, harus berpengetahuan gitu seorang raja. Nah begitu. Oke. Jadi nggak boleh bodoh kalau raja. Juga boleh kalau yang di sana kan nggak bisa Pak. Begitu. Oh ini replika. Ya replika. Jadi kalau jalan nanti kena gundukan, jadi dia akan mengepak seperti terbang seolah-olah jadi gitu. Oke. Yang aslinya juga begitu sama. Iya sama. Begitu. Bahannya hampir sama. Bahannya sama. Beda Pak. Oh beda. Ini kayu jati, kalau itu kayu laban. Oh iya. Beda jenis kayunya. Terus kalau yang tadi mengkilap itu enggak juga? Enggak, di sini nggak bisa Pak. Ini batu. Ini cuma tempelan aja tuh Pak. Tuh, ini nggak bisa mengkilat. Jadi tapi ini batu juga? Bukan, ini kayu Pak. Oh kayu. Kalau yang kemarin karena fosil itu jadi Iya, fosil ya. jadi dari dalam Pak. Oh, tapi ini baru ya Pak? Ini sih baru Pak. Hitungannya puluhan tahun masih ya? Iya. Dari tahun 96. Oh 96 ini? Ya 1996. Oke. Dibuatnya 1996. Oh. Untuk keperluan festival keraton. Untuk festival. Oh masih bisa dipakai juga? Iya. Ini kan keluarnya dari sini Pak nanti Pak. Oh. Itu nanti raja akan naik ini Pak. Raja naik ini masih? Naik ini. Pakai kerbau? Pakai kerbau. Cuma kerbau bulenya nggak ada Pak. Jadi pakai kerbau yang biasa aja nggak apa-apa. Oh ada kerbau bule juga ya? Kan seharusnya pakai kerbau bule Pak harusnya. Sama kayak Solo ya? Iya. Jadi itu sama. Jadi ya Solo, Cirebon maupun manapun tradisi kita kalau naik kereta itu raja-raja kita itu kerbaunya bule gitu untuk mengenang bahwa kita itu nggak boleh menurut aja apa kata bule itu perwira Portugis. Perwira Portugis namanya Franco Bule, Yakob Bule, itu ketika mendarat di Sunda Kelapa, kemudian diserang oleh Laskar Cirebon, lalu mereka menderita kekalahan. Maka kemudian nama Bule terkenal. Jadi akhirnya semua orang Eropa dinamakan Bule, padahal Bule itu nama perwira Portugis, Ibu. Yakob Bule, Franco Bule, gitu. Oh, nama. Ini untuk mengenang Yakob Bule, Franco Bule, gitu yang kalah di medan peperangan waktu di Sunda Kelapa tahun 1527 sampai 1529. Maka kota Sunda Kelapa dirubah menjadi kota kemenangan atau Jayakarta. Nah, sampai sekarang Jakarta. Jadi gitu ya Dek ya. Artinya Jakarta itu kota kemenangan. Oke. Gitu. Kota kemenangan kota Jakarta kemenangan, ya. Jakarta. Ini nggak bisa naik ya? Nggak boleh ya? Ini nggak boleh Pak. Ya. Maksudnya begitu. Tapi ini asli Pak. Asli Pak ini sih. Boleh. Cuma kalau ceritanya fosil aja. Ceritanya ini fosil aja berarti ya? Fosil. Boleh pegang? Boleh. Nggak apa-apa. Asli buaya putih Pak? Iya boleh. Ada yang mau pegang tengkorak buaya kayak apa? Pegang aja. Oh ya tengkorak buaya. Iya biar nggak penasaran. Itu apa? Ini tengkorak buaya. Teguran dan pelajaran untuk anak-anak tuh. Kalau makan nggak boleh tiduran deh. Kan nggak boleh tiduran. Iya. Kertas buatan kita Ibu, kita ke sana. Nah kalau ini alat debus untuk ditusukkan di badan. Debus. Ya, jadi orangnya berbaring nanti ditusukkan tidak mempan. Falsafahnya, selama kita hidup, kalau kita nanti meninggal dunia harus ingat akan mati, maka berbaring. Tapi kalau Allah belum mengendaki, maka ditusukkan tidak mempan, tidak akan mati. Makanya kita selagi diberikan kesempatan hidup, kita harus beribadah, maksudnya begitu falsafahnya. Nah, kita ke sini. Nah, ini di kanan kiri kita, ini ada senjata-senjata dari luar Pulau Jawa. Ya, ini cenderamata Bapak Ibu, ini kristal dari Prancis dan kemudian ini gelas dari VOC dan kemudian ini dari Turki. Bapak kunjungan di sini beruntung Pak hari Minggu karena selain hari Minggu pusakanya Sunan Gunung Jati itu ditutup. Nah kita lihat pusakanya di sini. Pusakanya ada Pak? Ada Pak, tapi tidak semua pusaka Sunan Gunung Jati ditaruh di sini Pak. Di antara pusaka itu ada senjata laras panjangnya Sunan Gunung Jati yang panjangnya hampir 2 meter. Ini buatan Mesir. Nah ini. Nah, bukan Eropa ya Pak ya. Nah, kita mengenal senjata api itu bukan dari Eropa. Oh ini Pak, senapannya? Ya asli. Ini sebelum bangsa Eropa itu mengembangkan teknologi senjata api Pak.
Tapi panjang Gitu. juga ya. Nah, ini contoh dari Eropa, ini dari Portugis, Pak. Seperti ini. Ini timur. Tapi panjang ya, Pak. Panjang, Oh, Pak, berarti karena itu Sunan yang Gunung kuno. Jati tinggi juga kali mungkin ya. Bukan masalah tingginya, Pak. Memang orang mau tinggi mau pendek, tapi senjatanya itu dulu panjang-panjang. Karena pada waktu itu jangkauan tembak itu nggak jauh, Pak. Jadi harus diciptakan laras yang panjang sekali gitu, Pak. Nah, berarti ini semakin panjang dia semakin kuno sebetulnya. Pada waktu awal pembuatan itu memang panjang sekali. Oke, saya pikir itu orang dulu kan karena tinggi-tinggi besar, Enggak. jadi besar gitu ya. Bukan karena teknologi mencapai sudah maju, jadi kita bikin yang pendek aja. Enggak, gitu. Gitu. Kalau dulu kan harus panjang, repot. Iya, iya, Dan caranya ngisi satu peluru ditembakkan, isi lagi, tembak lagi. Iya. Begitu. Satu-satu. Satu-satu. Gitu. Oke. Dan pelurunya masih dalam bentuk kelereng, kayak kelereng, Pak. Bulat. Bukan tajam. Tapi dari ada misiunya juga atau batu saja? Batu. Jadi pelurunya itu batu. Oh enggak ada misiunya gitu ya, pecah gitu enggak? Enggak pecah. Enggak. Batu ya. Nah, ini itu guci-guci ya, kemudian Guci-guci. ini keramik-keramik ya. Ini pusaka raja dan pusakanya Sunan Gunung Jati, totok, tombak totok. Tapi asli ini Pak ya semuanya. Asli, Pak, asli. Ini baju-baju Ini beliau. keluarga sultan, kalau ini keturunan Sunan Gunung Jati. Ini baju-bajunya ya. Ya, ini bendera umbul waring tanda perang. Ini Umbul batik-batik. waring. Ya. Oh. Kemudian ini pusaka-pusaka raja-raja Cirebon. Ini seperti ini. Sebelum keraton kesepuhan Kanoman itu, keraton itu jadi dua, kesepuhan Kanoman. Yap. Ini sudah ada lebih dulu. Jadi ini sebelum eranya kesultanan kesepuhannya itu masih keraton Pakungwati. Dulu namanya keraton Pakungwati, bukan Pakungwati. Oh. Pakungwati. Pakungwati artinya udang perempuan, karena masyarakat Cirebon dulunya penghasilnya dari udang. Hasilnya bikin kota itu jualan terasi aja, Pak. Terasi. Gitu, bahannya udang. Gitu. Nah, ini bajunya Putri Ongtinio, Pak. Nah, ini wedung dari Demak, Kesultanan Demak, hadiah dari Sultan Demak. Kalau ini bajunya Sunan Gunung Jati ketika dakwah. Nah, kalau ini, nah ini pahlawan Fathahillah yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Seragamnya pakai ini waktu mengusir Portugis. Ini seragam militernya kayak gini. Makanya di Jakarta ada Museum Fathahillah. Fathahillah. Nah, gitu. Nah, Fathahillah makamnya di sini, di Cirebon. Oh di Cirebon Pak. Bukan di Jakarta. Oh. Jakarta itu petilasannya. Petilasan. Petilasannya. Yes. Nah, ini tombak-tombak Tombak-tombak. pasukan Cirebon dulu, sekarangnya dibikin upacara. Nah, ini saya katakan ini buku naskah kuno, Pak. Ini kertasnya dari Eropa. Kalau kertas buatan bangsa kita lebih kuat, kayak Oh, begini. kertas dari Eropa. Ya, Eropa itu. Ini Eropa. Nah, ini Luang punyanya kita. Buatan kita lebih kuat dan lebih tua. Ini udah 400 tahun, kalau yang lain 300, 200 tahun. Oh ini buatan Kita. lokal ini ya. Lokal. Nah, ini sudah berlubang. Kalau buatan Eropa sudah gripis. Oh iya. Sudah Udah nggak kuat. 400 tahun ya. Ya, masih kuat. Oh yes. Nah, dulu yang penemu ini, Pak, penemu kertas itu bangsa ras Mongol atau bangsa kita, bangsa Cina itu penemu kertas, Pak. Pada waktu zamannya pemerintahan Utsman bin Affan di Arab itu mengirimkan utusan ke Nusantara dan ke Cina, maka ditemukanlah kertas. Maka kemudian ketika kembali lagi ke sana, ke Mekah, lalu dibuatlah kertas, Pak, untuk membukukan Al-Quran. Nah, semenjak itu kemudian orang Eropa mengenal kertas, jadi bikin kertas. Nah, yang Berarti menemukan tuh bangsa kita. Indonesia dulu ya. Dulu. Oke. Ya, tulisan-tulisannya, ya ada tulisan seperti ini ya. Ini tulisannya apa sih Pak? Hono Ini Coroko. tulisannya sangat cara cuma bahasanya Sanskrit. Oh, Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu bahasa persatuan masyarakat Asia Tenggara ya, Dek. Iya. Nah, jadi kalau kita ngomong sama orang Vietnam, ya bisa pakainya bahasa Sanskerta dari Sri Lanka gitu. Kita ngomong sama orang Sri Lanka, ya bisa. Nah, kalau sekarang kita udah beragam, bahasanya beda-beda. Beda. Kalau dulu sih kalau bahasa Sanskerta itu sekarangnya bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Begitu. Cuma jangkauannya lebih luas. Ya. Gitu. Nah, kita ke sini. Mungkin tonton dulu ya, Dek ya. Ya. Tonton ini dulu perjuangan Sultan Kota Haji. Jadi setelahnya keraton ini dikuasai VOC, pecah jadi dua. Ada gelar Sultan Sepuh pertama, Sultan Anom pertama. Nah, kedua-duanya itu memberontak kepada Belanda pada masa pemerintahan Sultan Sepuh yang kelima. Nah, di Kanomannya itu Sultan Anom yang kelima. Oh. Begitu. Nah, ini cerita khusus mengenai Sultan kesepuhannya. Tidak mengikutkan Kanoman. Oke bro, kita sekarang mau nonton filmnya. Keren filmnya itu. Wah, layarnya gede banget.
Anjing bro, keren kan videonya? Nonton, lu mesti datang ke Kasapuhan Cirebon. Kalau itu Nabi Yusuf mau diceburkan oleh saudaranya ke sumur waktu masih anak-anak. Kemudian ada kisah Nabi Nuh juga di sebelah sini, bahteranya Nuh. Nabi Musa, Nabi Nuh, ya. Ya, Nabi Nuh. Itu keramik ya Pak? Porselen Pak. Porselen? Ya, lebih canggih daripada Keramik. Jadi Boleh pegang? waktu itu belum ada orang yang bangsa lain yang bisa bikin keramik, cuma Cina. Lalu ketika peradaban Eropa muncul, lalu menandingi keramik dengan membuat porselen yang lebih bagus katanya dari keramik. Kalau keramik yang kayak gitu Pak. Nah, kalau ini porselen lebih bagus katanya. Iya. Nah, kalau ini Nabi Sulaiman, ini jadi raja. Ini Nabi Yusuf sedang digoda sama ini, sama Siti Juleha. Oh, oke. Nah, kita lihat bagian dalam ya, Bapak Ibu. Nah, ini isi di mana Sultan menerima tamu-tamu di sini sampai sekarang. Nah, ini kalau kita masuk ya Bu ya, itu turun ya dari tangga, lantainya belok ke kiri Bu. Iya. Dia belok kanan, itu feng shui. Jadi belok-belok, nggak boleh lurus. Nah, maka singgasana itu kelihatan hanya separuh Pak, tidak lurus. Nah, makanya kalau dia mau lihat utuh singgasana harus lihatnya nyerong. Dari sini baru kelihatan. Nah gitu. Nah itu baru kelihatan. Gitu. Nah jadi feng shui itu mengatakan kalau belok-belok berarti hidup kita berhitung. Begitu. Ini untuk mengelabui pengintai. Strategi. Oh itu singgasana. Ya singgasana raja di sana. Raja. Kita bisa lihat dari dekat nanti ke sana Pak. Kita lihat dari jendela. Ya. Nah ini sudah ada Sultan Lukmannya ya Bu ya. Nah, ya. Ya kita ke sini. Ini kalau ditarik Ibu ini terasa berat. Coba aja, coba deh. Barangkali mau coba kayu yang berat. Asli itu ditariknya berat. Ya, tidak seperti pintu rumah kita. Iya. Ya. Oh Ya, karena engselnya aja atau enggak? Enggak juga ya? Enggak Pak, memang berat Pak. Coba aja dulu. Oh iya berat, cukup. Engselnya juga masih engsel yang asli itu. Karena kayunya Seperti memang itu ya. Kayu jati Ibu. Jati. Jati. Nah kalau ini Langgar Alit. dibangun tahun 1930 oleh Belanda ya Bu ya. Buat Ini terawih ya. lantainya marmer dari Belgia. Nah ini untuk tempat mengaji. Iya ngaji. Ketika Terawih. bulan puasa. Gitu. Terus Tapi masih aktif ini Pak. masih aktif Pak. Masih untuk upacara-upacara adat di sini. Gitu seperti safar, kemudian nisfu Sa'ban. Kalau Ini terawih juga sini masih. terawih enggak Pak? Terawih di masjid. Masjid. Ya, ini untuk tadarus aja. Harus siap. Nah, ayo ada kita lihat singgasana raja ngintip dari jendela, nggak bisa masuk ya. Oh nggak bisa masuk ya. Tapi Ya, aktif kita itu Pak ya ngintip masih aja. ya. Iya. Kita lihat ada tangga ya Bu ya, suatu ruangan disitulah singgasana raja. Bisa lihat dari sana juga ada. Boleh. Ada Ya. tangga. Nah, itu ke sana tuh. Tuh. Oh. Tuh ada tangga itu singgasana raja itu. Oh tangga terus yang kanan itu ya. Kelihatannya Mas. Ini tempat tinggalnya raja Pak. Ah ya. Itu lurus dari sini itu ada pintu. Nah, di sana lah tempat raja tinggal. Bisa Oh ada ditutup. pintu lurus. Ya, udah ke sana. Tempat tinggalnya raja itu. Tapi masuknya lewat sini beliau. Enggak, dari samping sana. Oh samping sana. Ya, nanti kita akan tahu jalannya ketika kita lihat ke lokasi ketiga. Nah, begitu. Rumahnya di sana. Ini tiketnya Bu. Barangkali Ibu habis lihat-lihat sama saya, keluar sebentar, balik lagi, nggak usah bayar. Ada itu, gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, ada ini situs Keraton Pakungwati. Sebelum Keraton Kasepuhan, Keraton Pakungwati dulu, Ibu. Keadaannya ini sudah hancur pada waktu itu karena peperangan. Cuma di sini sumur peninggalan wali masih ada. Sumur peninggalan wali. Iya. Ya. Ini kita mau ke sumur 7 sumur Bos. Sumur Agung yang ada di Kasepuhan Cirebon. Airnya bisa langsung minum langsung. Kita lihat. Mudah-mudahan airnya bawa rezeki dan Ini Balai sehat Paseban, Ibu.
Wow, tempatnya guys, keren bro. Oke, ini sumurnya guys, sumurnya. Ini Raja. Sumurnya bos. Kita mau cuci muka dan minum. Ini ditarik aja Pak. Ini namanya Sumur Agung ya Pak? Sumur Agung atau Sumur Bandung? Sumur Sumur Agung atau Sumur Bandung? Bandung. Oke. Kita minum airnya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, jauh dari malapetaka. Sehat selalu. Diminum boleh Pak? Boleh. Penyakit-penyakitnya hilang. Bagus, udah minum? Enak? Oh, nimbanya langsung situ ya Pak? Iya. Ini kalau ke sini, Buat mandi Pak. kalau mandi, Ini ke sini airnya. Tapi kalau mandi di sini di dalam kencing sama di dalam oh, aja. fungsinya buat, Soalnya kan airnya udah dibolehkan diminum, takutnya ada sarapan yang oh ya kalau mandi takutnya kebuang air kecil ya. makanya di dalam kencing, di dalam pakai sabun. Iya betul sih. Kalau cuci muka aja nggak apa-apa ya. Siap. Kalau ini kendi-kendi ini apa? Jerigen? Barangkali buat di rumah, buat keperluan di rumah, gitu, buat keperluannya, pokoknya barangkali punya keperluan yang harus pakai air ini, buat mandi, buat usaha, buat pengobatan, itu mah tergantung orang, tergantung niat. Itu sama juga di. Diminumkan bisa, dimandikan bisa. Oh gitu. Iya. Oh, berapa segini? Kalau yang gede ini 35, kalau yang ini 10.000. Biasanya ada yang kecil itu yang 2,5 liter, tapi kebetulan habis. Yang ini 35. Iya. Oh, oke. Berarti kalau satu boleh. Boleh. Tapi minumnya itu bebas aja Pak. Makanya ada pakai. Ya, kalau supaya airnya awet gitu, Hah? jadi dicampur ke galon. Jadi seberapa, jadi ini buat bibit aja Pak. Oh bibit. Oh jadi misalnya saya mau mandi nih, Ya, buat saya taruh di ember air biasa. tinggal dicampur ini berapa gelas atau berapa ini, Hah? tinggal mandi gitu. Oh. Jangan langsung dihabisin gitu. Oh iya. Biar pakai beberapa kali, 3 kali atau berapa kali lah kalau buat mandi. Gitu. Iya buat mandi ya. Boleh. Mau apa? Boleh. Bayarnya di sini juga. Iya. Ini 35 ya, boleh. Satu jerigen ini ya. Di satu jerigen ini 35.000 bisa dibawa untuk yang tadi disebutkan. Intinya semoga saya minta berkah yang banyak, panjang umur, rezeki yang ngalir terus, jauh dari malapetaka, jauh dari orang-orang yang jahat, jauh dari apapun. Lihat sumurnya bro, sumurnya cetek. Nih ini nggak pernah kering ya Pak? 14.30. Kelihatan Pak, pada gelap. Airnya apa? Airnya lagi goyang sini. Oh. Oke. Siap. Kasih Pak. Iya, sama. Nah, ini bisa kasar itu tempat untuk sembayang atau sholat. Nah, kita di sini apa ya? Ini kiblatnya masih ke barat, Pak ya. Oh, ke barat. Iya, kiblatnya. soalnya kiblat zaman dulu ke barat, bukan ke Ka'bah. Oh, Ini arahnya masih ke barat. Makanya ini ciri-ciri tempat ibadah dulu, kiblatnya pasti ke barat. sampai sekarang masih. Masih ini. Tinggal kita kalau mau sholat diserongkan aja. Oh, Arahnya berarti nyerang bukan sendiri, kiblatnya ngerti bukan sendiri. ke barat. Kiblatnya ke barat. Heeh. Cuma setelahnya kita tahu ada masjid yang sudah Wali Songo sudah meluruskan arahnya ke Ka'bah, maka kita ininya tinggal diserongkan aja kalau sholat. Tahu sendiri aja. jadi Tapi bukan bangunan ke barat ya. bangunan tidak ke kiblat, tidak, tapi ini ke arah barat bangunannya. Arahnya ke Oke, kiblat. gitu. oke. Nah, Bapak kalau mau berdoa di sini lepas alas kaki, tapi kalau enggak cuma foto aja, film aja, ngesut aja nggak apa-apa. Saya ngesut Gitu. aja boleh. Jadi nggak perlu turun ya, Pak ya. Oh, di batasnya sampai Sampai sini, batu ini. Ini batu ini. Oke. paving. Ya, ini tempatnya Pangeran Cakrabuana ini, Pak D-nya Sunan Gunung Jati. Yang ini, Pak. Ya,
Kalau yang sebelah sini ini tempatnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kalau di depan dari bangunan ini di situ situs. Yang depannya itu? Belanda yang bangun. Oke. Itu untuk melindungi situs yang ada di situ. Oh. Begitu. Itu bangunan-bangunan aslinya. Jadi Nah, kalau kalau ini sudah mengalami perubahan, Pak. Zaman Hindia Belanda ini sudah tidak lagi asli, tapi tempatnya tetap di sini. Begitu. Ini bangunannya sudah baru. Zaman Belanda sudah zaman Hindia Belanda ini sudah dirubah. Begitu. Jadi kalau sholat di sini juga ya bawah ya? Ya, di sini Pak, betul. Tadinya ini pasirnya pasir dari Campa, Pak, bukan pasir ini. Oh. Sudah terpendam di dalam terus diambilin sama orang. Jadi orang itu kalau berkunjung ke sini dia jadikan jimat diambil. Gitu diambil gitu. Jimat-jimat. Iya, iya, itu kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ya. Itu ada mangga, ada. Oke deh. Ini guys, tempat Kanjeng Sunan Gunung Jati beribadah atau sholat. Keren. Beri mangganya. Nah, ini dia tempat buat sholatnya Sunan Gunung Jati, guys. Ya enggak? Jadi di sini tempat sholatnya. Kalau lengket Kita lanjut lagi tempat lain. Oke, kita udah masuk di dalam Sumur Agung 7 Kejayaan. Mudah-mudahan tadi gue udah cuci muka, minum, bisa lebih bagus lagi lah. Intinya yang baik-baik, Waduh. yang buruk-buruk menjauh. Intinya bergunalah buat sekitar. Sukses selalu, lancar rezekinya. Itu aja. Ya. Oke, ini saya dengan Pak Nanung. Pak, pesan-pesannya untuk generasi muda siapapun untuk datang ke Kasepuhan Cirebon. Kasepuhan, betul. Ya, mari kita memelihara adat dan tradisi cagar budaya dengan mendatangi lokasi cagar budaya, khususnya pusat-pusat adat yang merupakan warisan peninggalan budaya dulu, yang dimana itu masih berbentuk istana sebagai pusat pemerintahan dulu, yang sekarang jadi pusat adat dan tradisi, supaya generasi muda kita tahu bahwa sejarah bangsa kita itu seperti apa dulu, seperti itu. Oke, ya kan? Jadi kalian wajib datang ke sini, paling tidak ini utamanya itu paling apa ya, tanggal-tanggal tertentu yang merame atau apa ya? Maulid Nabi itu tanggal yang rame untuk berkunjung itu karena ada acara adat. Kalau yang rame itu setelah Sawal, bulan Sawal. Bulan Sawal. Kalau mau ketemu bulan Sawal Bapak juga. Sultan bulan Sawal. Itu bisa bencengkrama. Bisa ngobrol dengan Bapak Sultan. Iya, begitu. Tanggal 2 Sawal. Tanggal 2 Sawal ya. Iya. Oke, thank you Pak. Itu udah puter-puter tadi. Ya. Ya. Oke bro, ini katanya tadi, kata guide-nya, ini tempat untuk raja. Jadi raja duduk di sini. Nah, ini dulu itu istilah kasar tempat peradilan. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan apapun itu, dan harus diadilin. Nah, harus diadilin di sini. Jadi apa ya? Pokoknya Bapak Sultan. Jadi panggilannya adalah Bapak Sultan. Kalau kita orang umum bisa panggil Bapak Sultan, tapi kalau yang abdi dalam, Gusti Sultan. Oke, Bapak Sultan, Gusti Sultan. Saya sudah kesini, tapi sayang sekali belum bisa sempat ketemu. Mungkin lain waktu bisa ketemu. Pokoknya sini seru banget dan kalian wajib datang ke sini. Dan wajib, paling tidak sekali seumur hidup kalian wajib datang ke sini. Seru dan bisa ngobrol dengan Bapak Sultan, Gusti Sultan di Kasepuhan Cirebon. Asik. Ngadem dulu kita sekarang. Ini kursi raja. Mudah-mudahan gue juga seperti raja. Bisa jadi seperti raja. Raja dalam arti apa ya? Pokoknya jadi raja lah. Yang baik hati, budiman, dan rezekinya kayak raja. Tapi ku bukan raja. Oke. Nonton itu juga, jangan lupa di like, di subscribe. Kita udah putar-putar, dan itu tadi dengan pemandu wisatanya guide. Jadi karena gue nggak ngerti, gue pakai guide. Tahu tentang sejarahnya. Check it out.